Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Misal yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahiral fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aksarukum musyrikin. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Sedemikian Allah lakukan agar manusia kembali kepada Allah. Dan hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi ini untuk melihat akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Karena syurukum musyrikin, sungguh iman mereka mengandung kemusyrikan. Apa yang mulia Allah Ta'ala, sebagian besar dari kita menyangka kalau ada terjadi bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, karena orang menebang hutan, karena orang membuang sampah sembarangan misalnya. Bukan, Bapak yang mulia. Karena perbuatan manusia, amal ibadah manusia itu sendiri. Karena iman mereka masih mengandung kemusyrikan. Dalam surat Yusuf ayat 107 Allah katakan, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan iman mereka masih mengandung kemusyrikan. Maka apa yang mulia Allah, maka bencana di mana-mana terjadi ini akibat perbuatan manusia itu sendiri. Amal manusia yang masih mengandung kemusyrikan. Apa itu musyrik? Musyrik itu menyekutukan Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Itulah musyrik yang besar. Yaitu pertama, menyembah pohon, menyembah batu-batu, menyembah sesuatu selain Allah. Itulah musyrik yang besar. Kemudian yang kedua, meyakini kekuatan diri sendiri. Nah, ini juga tanpa kita sadari ada pada diri kita, Bapak yang mulia. Itu kalau nggak saya nggak bisa terjadi. Kalau nggak saya itu nggak bisa terbangun. Kalau nggak saya. Nah, perkataan kalau tidak saya, kalau bukan saya yang lakukan maka tidak akan begini. Ini termasuk kemusyrikan karena meyakini kekuatan diri dia, menafikan kekuatan Allah yang berlaku atas perbuatan dia tersebut. Padahal semua karena Allah, bukan kekuatan dia. Tapi dia meyakini, oh ini karena saya. Kalau nggak saya nggak begini. Nah, itulah hati-hati Pak yang mulia. Hati-hati dengan meyakini seperti itu. Berarti meyakini bahwa dirinya mengandung kekuatan, menafikan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita disuruh perintahkan untuk menyebar ke muka bumi untuk melihat akibat-akibat yang dilakukan oleh orang terdahulu. Yang iman mereka mengandung kemusyrikan. Siapa mereka? Yaitu ada 10 golongan apa yang mulia. Yang dahulu ada pada suatu zaman saja, pada satu masa saja, pada satu nabi saja. Tapi sekarang keyakinan tersebut ada di zaman ini semua. Pertama, yakinnya umat Nabi Nuh alaihissalam yang tidak taat kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman kurang lebih hanya 83 orang saja. Selebihnya mayoritas tidak taat kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak taat kepada seruan Nabi Nuh alaihissalam untuk taat kepada Allah. Mereka merasa dengan jumlah mereka yang sangat banyak, jumlah mereka yang terbanyak adalah maka orang yang bahagia, orang yang sukses. Mereka tidak memikirkan jumlah yang sedikit tersebut. Maka hati-hati yang mulia. Kalau kita hari ini punya keyakinan, kalau kita jumlah kita yang terbanyak, suara kita terbanyak, golongan kita terbanyak, kita orang yang sukses, orang yang menang, maka yakin kita sama dengan yakinnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak taat kepada Allah. Allah hancurkan, Allah kirim banjir kandang yang sangat besar sehingga manusia yang saat itu tertinggal hanya kurang lebih 83 orang saja yang selamat tadi. Selebihnya hancur. Walaupun jumlah mereka terbanyak, suara mereka terbanyak. Hati-hati, sebentar lagi kita akan
berlomba-lomba mencari suara terbanyak. Jangan sampai merusak keyakinan kita. Kalau suara kita terbanyak, kita ada orang yang paling menang, paling bahagia. Kemudian yakinnya siapa? Yakinnya Fir'aun lanatullah alaih, yang meyakini kekuasaan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau Allah letakkan kebahagiaan dalam kekuasaan, tentu Fir'aun orang yang paling bahagia. Tapi nyatanya Fir'aun adalah orang yang paling sengsara, yang mulia. Maka hari ini kalau kita meyakini kalau kita jadi raja akan bahagia, maka yakin kita sama dengan yakinnya Fir'aun lanatullah alaih. Kemudian yakinnya Hamam, perdana menterinya Fir'aun, sama saja meyakini pada jabatan. Dia yakin dengan jabatan yang tinggi bisa bikin dia bahagia, sukses. Maka kalau kita hari ini ada keyakinan dalam hati kita, kalau saya mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan yang tinggi dalam suatu instansi, dalam suatu perusahaan, dalam satu masyarakat, punya jabatan yang tinggi, saya akan bahagia, saya akan sukses. Maka yakinnya sama dengan yakinnya Hammam tadi. Kemudian yakinnya Qarun lanatullah alaih. Qarun ada orang yang sangat kaya, Pak. Sangat kaya raya, mampu merubah besi jadi emas. Memang Allah kasih kekuatan. Dengan ilmunya besi jadi emas. Tapi sekarang ilmu itu tidak ada lagi di dunia. Allah lenyapkan. Maka semua besi diubah jadi emas. Sehingga emasnya bertumpuk-tumpuk, bergudang-gudang. Disimpan dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Kunci gudangnya saja kalau dikumpulkan harus diikul oleh 7 ekor unta. Itu kuncinya, Pak. Bagaimana gudangnya, bagaimana emas yang ada di dalamnya. Saking kayanya. Tapi karena tidak taat pada Allah, maka Allah hancurkan, Allah benamkan Qarun lanatullah ini ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Sehingga sekarang ada orang, misalnya ada orang gali tanah, nemu emas, wah ini harta Qarun, harta Qarun si lanatullah alaih. Kemudian kaum Madian, Pak, kaum ahli perdagangan. Perdagangan sangat maju, canggih, ekspor impor. Tapi karena tidak taat pada Allah, Allah hancurkan. Kalau hari ini kita punya keyakinan dengan perdagangan yang canggih, punya perusahaan jual beli ekspor impor yang maju akan bikin kita bahagia, maka yakin kita sama dengan yakinnya kaum Madian ini. Kemudian kaum Sabah, ahli pertanian. Pertanian sangat maju, Pak. Kebun-kebun kaum Sabah sangat subur, sangat makmur. Dikisahkan kalau kita masuk ke kebun orang Sabah, cukup bawa keranjang kosong masuk ke dalam kebun, kemudian keluar lagi, itu keranjang itu sudah penuh dengan sendirinya dengan buah-buahan. Karena lebatnya kebunnya orang Sabah tadi. Tapi karena tidak taat pada Allah, maka Allah hancurkan. Maka kalau hari ini kita punya keyakinan, kalau kita punya pertanian, perkebunan yang canggih, yang maju, maka bisa bikin kita bahagia, maka yakin kita sama dengan yakinnya kaum Sabah. Kemudian kaum Samud, kaum ahli-ahli teknologi arsitek, Pak, mampu mengukir dalam gunung jadi sebuah perkotaan. Kalau kita sekarang bikin rumah di atas gunung, kalau mereka mampu dalam gunung jadi sebuah perkotaan, Pak. Teknologi arsiteknya sangat canggih. Tapi karena tidak taat pada Allah, Allah hancurkan. Maka hari ini kalau kita punya keyakinan, punya teknologi yang canggih bisa bikin kita bahagia, sukses, makmur, maka yakin kita sama dengan yakinnya kaum Samud ini. Kemudian kaum Ad, kaum raksasa, Pak. Tubuhnya itu kurang lebih 30 meter ke atas. Pohon kelapa itu kalau hendak dicabut dengan cukup digenggam saja. Tapi karena tidak taat pada Allah, hancurkan. Kalau hari ini kita punya keyakinan, kalau punya fisik yang kuat, ikut latihan fitness, gym, maka bisa bikin kita bahagia, maka yakinnya sama dengan yakinnya kaum Ad tadi. Kemudian yakinnya kaum tentara gajah, tentara Abraha. Ingin menghancurkan Ka'bah. Tentaranya bukan manusia, Pak. Gajah yang kuat-kuat. Tapi Allah hancurkan dengan cukup kirim burung-burung kecil saja, membawa batu-batu kerikil dari api neraka. Allah hancurkan. Maka hari ini kalau kita punya keyakinan dengan kekuatan militer, tentara yang kuat, kita bisa bikin kita bahagia, maka yakinnya sama dengan yakinnya kaum Abraha ini. Terakhir ada yakinnya kaum Sabtu, yaitu kaum Yahudi dilarang ngambil ikan di hari Sabtu. Tapi justru hari Sabtu Allah jadikan ujian pada mereka, ikannya banyak, Pak. Sehingga mereka melanggar ketentuan Allah ini, mereka mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka disebut kaum Sabat. Maka hari ini Bapak Ibu mulia, kalau kita punya keyakinan, punya teknologi ikan yang canggih, bisa perautan kita yang canggih,
ikan yang bisa dapat dengan mudah dan banyak bisa bikin kita bahagia, maka yakinnya sama dengan kaum Sabat itu tadi. Maka Pak yang mulia, seluruh keyakinan yang ada di zaman ini semua, yang yakin pada kekuasaan, yang yakin pada jumlah yang banyak, yakin pada kekayaan, jabatan, teknologi, pertanian, arsitek, perdagangan dan nelayan sebagainya ada di zaman ini semua. Kalau hari ini hati kita ada keyakinan kesakitan ini, maka hati kita ini masih mengandung kemusyrikan. Maka kita hendak keluarkan, kita lepaskan, yakin hanya pada Allah. Allah yang kuasa, makhluk tidak punya kuasa. La ilaha illallah. Ini yang harus kita usahakan, Pak. Man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, yang meniru-niru suatu kaum, maka Allah akan golongkan pada kaum tersebut. Jangan sampai nanti kita mati dikumpulkan sama Fir'aun. Jangan sampai kita mati dikumpulkan bersama Qarun. Jangan sampai kita mati dikumpulkan bersama kaum-kaum yang telah Allah laknat tadi semua, Pak. Karena iman kita masih mengandung keyakinan pada kaum-kaum tadi. Yakinlah hanya Allah yang maha kuasa. Makhluk tidak kuasa. Makhluk tidak bisa memberi manfaat mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Semoga Allah SWT beri taufik dan hidayah pada kita semua untuk bisa kita amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.